Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga salam sehat. Tentunya seperti biasa, gue akan kembali ngobrol-ngobrol bola dengan kalian, ngupdate juga tentunya soal timnas Indonesia yang H-3 nih teman-teman ya. 3 jam lagi 3 hari lagi kita akan menghadapi Bahrain ya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga, dan selang 5 hari atau tanggal 15 Oktober kita akan menghadapi China di Qingdao, tentunya di China. Dua-duanya partai away. Nah, gue akan bahas 2 topik ya, yaitu terkait dengan kesiapan para pemain yang sudah mulai berkumpul di Bahrain, dan juga soal tiket pertandingan. Ini ada kaitannya juga dengan fans yang datang, yang memberikan dukungan langsung buat Witan Sulaiman dan kawan-kawan baik di Bahrain dan China. Ada yang hanya di Bahrain, ada yang di China, ada yang dua-duanya. Ada juga yang seperti kalian dukung dari manapun dengan doa dan juga tentunya dengan membuat postingan-postingan yang positif ya, supaya tim nasional kita, para pemain kita itu semangat ya, ada vibes yang sportif lah begitu ya. Oke, tapi sebelum gua membahas 2 topik tersebut, gua sedikit mengoverview apa yang terjadi semalam. Semalam gue live reaction dan lumayan juga antusiasme teman-teman, interaksinya juga enak walaupun banyak pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, tapi it's okay ya, biar nggak terlalu tegang juga. Yang pasti kemarin yang gue senang adalah Hilgers dan juga Reinders itu tidak cedera ya, ini yang paling penting ya, walaupun timnya terutama Twente ini kalah 2-1 tapi Hilgers segar bugar. Ya, kemarin sempat loh ada benturan juga di kepala. Kalau kalian yang nonton ya, ini kita jadi fansnya Twente ya. Biasanya nontonnya Arsenal, MU, Milan, Juventus, Liverpool. Kali ini nontonnya Twente, nontonnya Venezia. Tapi it's okay ya. Nah, kemarin ada sedikit benturan, untung nggak apa-apa. Bahkan juga Hilger sempat mendapatkan kartu kuning dan sekali hampir dia bikin pelanggaran tuh. Jadi ada terobosan dari sisi kiri pertahanan Twente, dia agak sedikit narik sebenarnya sih ya. Tapi anyway, untung nggak pelanggaran lah, untung nggak penalti. Yang lebih untung lagi adalah dia tetap bugar. Dan juga sebenarnya ini berkali-kali nih ya, bukan ngebelain karena dia pemain timnas, tapi gol kedua terutama itu murni kesalahan dari penjaga Understal, penjaganya Twente. Jadi dia mencoba untuk build up, terus kemudian kejepit, dia clearance tapi nggak sempurna, kemudian kerebut, akhirnya jadi create chances dan jadi gol. Ya, jadi kipernya ini udah beberapa kali, bahkan sebelumnya pun dia bikin sebuah blunder, untung nggak gol. Jadi kalau itu nggak kebobolan, itu dalam kondisi 0-1 tuh, mungkin hasilnya beda. Ya, setelah 2-0 memang agak susah. Padahal Hilgers dan teman-teman itu awal 20 menit awal sampai menit 25 itu lumayan efektif mainnya. Lumayan menguasai, lumayan mengancam, ada 1 atau 2 peluang yang didapatin, tapi kemudian ada sebuah skema serangan balik dari lawan, dari Feyenoord Rotterdam yang akhirnya jadi gol ya, tandukan dari Ayase Ueda, ini pemain Jepang juga nomor 9. Dan kemudian tadi itu ada blunder dari kiper yang kemudian diselesaikan dengan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti oleh Hiam In-beom ya, Hwang In-beom, pemain Korea Selatan. Jadi kemarin ada 2 pemain Asia yang bersinar, Jepang kemudian Korea Selatan di Feyenoord, tapi sayang pemain Asia lainnya Hilgers kurang bersinar. Nah, kalau bicara yang kurang bersinar, sebenarnya ada juga nih agak kita bikin khawatir atau worried, yaitu Eliano Reinders. Ini di pertandingan kemarin itu dia untuk ketiga kalinya itu menghangatkan bangku cadangan. Jadi kemarin itu Pak Zwolle berhadapan dengan Heerenveen, ini mantan timnya Tom Haye dan juga Nathan Choaon, itu bermain 1-1. Dan kembali Reinders sudah 3 pertandingan yang berturut-turut itu tidak mendapatkan minute play sama sekali ya, jadi dia di absen di 3 laga kemarin menghadapi Heerenveen. Lalu ketika Zwolle ngalahin seniornya yaitu Almere City, tim seniornya Tom Haye, dan ketika kalah 1-2 dari AZ Alkmaar. Jadi dia terakhir main itu dapat minute play ketika 1-1 lawan Twente, itu pun menit 87 dia masuk untuk mengamankan skor 1-1, gue masih ingat ya. Jadi semangat buat Ade Eliano Reinders, semoga nanti dapat minute play dan bisa bugar, bisa fit kembali.
bisa competitiveness levelnya kembali dan bisa memberikan kontribusi bagi timnas. Nah itu dari overview dari dua pemain yang main semalam. Nah kita ke kesiapan timnas. Nah kesiapan timnas ini tentunya kita semua tahu sudah banyak, mungkin sudah 70-80% para pemain yang berkumpul di Bahrain, terutama kloter embarkasi dari Jakarta yang 11 pemain itu berangkat yang didominasi oleh pemain Liga 1. Dan beberapa pemain juga sudah landing. Sean Patinama menurut informasi tadi kira-kira mungkin kalau waktu Indonesia itu subuh ya, mungkin kurang lebih jam 5 jam 6 lah. Pokoknya intinya udah beberapa jam lalu lah, udah lumayan, mungkin 7-8 jam 9 jam yang lalu sudah mendarat di Bahrain. Sean Patinama ini juga sedikit gue ulang cukup semakin membaik penampilannya bersama Eupen. 2 pertandingan terakhir dia mendapatkan starter walaupun di menit-menit terakhir, menit 80-an itu ditarik keluar, which is nggak ada masalah ya, nggak apa-apa, itu intinya dia dapat minute play-nya banyak lah. Nah kemudian juga Hilgers dan Reinders, jujur gue belum dapat info detail ya, tapi gue yakin saat ini kalau nggak dia sudah di perjalanan mungkin juga akan sudah baru mendarat ya. Jadi hanya tinggal menunggu waktu lah Hilgers dan Reinders gabung. Dan yang terakhir yang terakhir last but not least, ini memang benar-benar sesuai dengan posisinya kayaknya ya. Oh sebelum ke Martin Paes itu Asnawi itu semalam main tapi hanya sekitar 60 menit. Ya timnya menang 1-0 lawan tim papan bawah. Jadi mungkin dia juga semalam udah berangkat atau sekarang udah berangkat gitu ya. Yang pasti kalau kita lihat dari runtunan ini terakhir Martin Paes. Karena Martin Paes ini saat gue rekam ini jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Ya, jadi Martin Paes ini kalau kita lihat di radar flight ini lagi di udara, baru aja berangkat. Mungkin baru 1-2 jam. Jadi dia itu lumayan jauh penerbangan ya teman-teman ya, double digit ya, mungkin sampai 10 jam lebih. Jadi kemungkinan dia akan tiba di Bahrain itu malam. Jadi kita tengah malam mungkin di Bahrain jam 8 jam 9 malam perkiraan gua ya. Gitu. Nah, kita mungkin udah lewat hari, dia malam lewat hari waktu Indonesia Barat, tapi tiba di Bahrainnya mungkin jam 9 malam gitu ya. Jadi pasti melelahkan. Dan yang menarik adalah kalau kalian nanti gue share fotonya ya, itu dia di akupuntur. Jadi beberapa waktu lalu tuh ada yang komen, "Iya bang, si Martin Paes di akupuntur." Gue pikir bercanda. Kan biasanya suka aneh-aneh jawaban kalian kan. Ya aneh-aneh lah, tapi lucu-lucu juga lah gitu. Tapi ternyata kadang-kadang bener juga. Jadi ini gue sertakan foto otentik. Nah ini yang terima kasih juga yang bilang senang kalau ada disertakan foto atau video. Selain untuk otentifikasi supaya ini tidak dibilang hoax, dan kedua juga supaya kita bisa memvisualisasikan situasinya. Jadi ditusuk-tusuk tuh kayak ya akupuntur lah pada umumnya. Semacam akupuntur ya, nggak tahu ini beneran akupuntur atau enggak. Ya artinya kalau kondisinya udah dibuka gipsnya atau dekernya, artinya sudah semakin membaik. Masih ada 3 hari lagi. Di balik layar pasti ada koordinasi dengan tim dokter, antara tim dokter Dallas dan juga tim nasional. Mudah-mudahan bisa pulih 100% saat menghadapi China. Dan yang pasti memang di pertandingan tadi pagi jam 6 itu tidak ada nama Martin Paes. Jadi memang sesuai dengan yang sempat gue utarakan juga, bahwa ada informasi Dallas FC itu bukan berbaik hati juga ya, karena memang kondisinya juga kurang fit, tidak mau mengambil risiko. Jadi Martin Paes itu diproyeksikan tidak akan main di pertandingan antara Portland Timbers dan juga Dallas FC. Ini pertandingan yang digelar di Stadion Providence Park di Portland, Oregon. Yang turun itu justru penjaga gawang cadangannya, yaitu James Maurer ya, 0-0. Tapi hasilnya agak bikin miris juga nih, maksudnya bisa cetak clean sheet di dia, tapi udah nggak apa-apa lah ya. Nah itu dari kesiapan timnas. Jadi tinggal nunggu mungkin 3-4 pemain, dan akan segera mungkin ya pemain-pemain lain juga aklimatisasi selama menunggu pemain-pemain lainnya yang sudah ada di sana ya. Nah itu dia kesiapan pemain. Jadi gua rasa kita kedepannya udah nggak usah bahas lagi pemain ini lagi ada di mana, udah terbang atau enggak. Jadi kita asumsikan malam ini berkumpul semua, safe flight, dan mudah-mudahan juga nggak ada apa-apa ya. Lagi-lagi gue juga terus memantau situasi Timur Tengah yang agak sedikit naik eskalasinya. Oke, last but not least gue mau cerita aja sedikit feature soal tiket. Jadi tiket pertandingan ini biar ya menambah info kita juga lah ya. Kalau kita sedikit banding-bandingin ya, harga tiketnya lucu-lucu nih teman-teman ya. Kalau yang paling murah itu di Jeddah. Tiket paling murah itu 60 sekian ribu lah ya kurang lebih.
69.000 ya 62 63.000 tergantung kursnya lah gitu. Nah kemudian di Indonesia itu nomor 2 paling murah kan 250.000 kecuali buat La Grande dan Garuda Ultras Garuda ya mungkin lebih murah sedikit mungkin ya. Tapi kita ambil yang umumnya aja itu 250.000. Nah yang paling mahal so far itu di Qingdao di China itu untuk UE ya untuk UE itu paling murah 280 yuan. Ya kalian ini aja sendiri, kalian kursin atau kalian ke xe.com atau apapun itu konverter kalian itu sekitar 600.000. Jadi dari tiket yang di Arab ke Indonesia itu naik sekitar 4 kali lipat. Ya, yang dari Arab tiketnya ke China itu naik 10 kali lipat. Itu kurang lebih ya hampir 10 kali lipat lah, kurang lebih sama. Jadi ya kita nggak tahu ya apa tujuannya. Mungkin juga karena CFA China tahu ini akan penuh, terutama UE, jadi dinaikin. Jujur gua nggak tahu kalau tiket yang tuan rumah katanya sih sama juga harganya segitu ya. Nah padahal di tengah isu antusiasme di sana yang kurang terhadap sepak bola mereka, ya bahkan ada yang mencaci dan sebagainya karena dengan 2 kekalahan yang memalukan gitu ya. Anyway ya kita nggak tahu, yang pasti gua dengan informasi ini sebenarnya gue ingin mengasih tahu ke kalian juga untuk memberikan kredit poin buat teman-teman terutama di Saudi ya, karena nggak gampang nih. Waktu gue pulang dari Saudi ke Indonesia itu ketemu dengan seorang pekerja wanita di sana ya, dan dia bilang nggak gampang untuk mendapatkan ngambil cuti lah atau libur itu nggak gampang teman-teman ya. Pokoknya nggak gampang lah ya, ceritanya agak detail dan gue rasa gue nggak enak untuk ceritainnya. Terus yang kedua juga tentunya mungkin kalau tiket murah oke, tapi biaya mobilisasi ya, karena kan nggak semua juga orang kerja di Jeddah. Jeddah itu ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak Surabaya. Ya mungkin ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, bahkan ada yang di mungkin lebih jauh lagi di mana-mana gitu. Jadi mereka juga keluar biaya untuk mobilisasi ya, belum makan dan sebagainya. Jadi demikian juga yang di China. Gue nggak ngerti seperti apa situasinya di China di Qingdao nanti karena gue belum pernah. Tapi yang jelas gue cuma mau bilang terima kasih buat netizen, buat fans apapun itu, mau Garuda Qatar, Garuda Bahrain, Garuda China dan sebagainya, atau yang tanpa Garuda pun yang memang datang tulus untuk mendukung, itu we appreciate so much ya. Karena kalau channel ini mungkin jadi telinga dan mata dari pecinta timnas, kalau mereka adalah jadi suara dan juga semangat ya bagi pecinta timnas yang nggak bisa hadir di stadion, mewakili kita semua ya. Gue rasa kalian semua setuju, dan terima kasih teman-teman ya udah menyimak. Ini agak sedikit lama gue ngeluarinnya, mudah-mudahan tetap berkenan, dan seperti biasa gue berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan juga happy, dan mudah-mudahan hasilnya dari Bahrain dan China juga ntar happy. Terima kasih teman-teman ya, bye bye.